oke nah klik subscribe baru tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Prodi Hukum Tata Negara kelompok 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok Hukum Konstitusi dengan dosen pengajar Irfan Amir SHI. Saya, Vina Regika, selaku moderator yang akan memandu presentasi pada kesempatan kali ini. Namun, izinkanlah saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Lembaga Perwakilan Rakyat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 peramandemen menganut sistem unikameral yang mana menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebagai supremasi yang memegang penuh kedaulatan rakyat atau sebagai lembaga tertinggi negara. Kemudian setelah Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini diamandemen pada sidang umum MPR tahun 2001, mengembalikan eksistensi lembaga legislatif ke sistem bikameral atau sistem dua kamar, yang mana menempatkan amandemen ini menempatkan MPR tak lagi sebagai lembaga supremasi, tapi sebagai lembaga tinggi negara yang keanggotaannya meliputi DPR dan DPD. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi negara dan juga sebagai supremasi kedaulatan rakyat tertinggi negara. Nah, kemudian setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan tidak lagi sebagai pemegang penuh kedaulatan rakyat. Nah, penghapusan MPR ini tidak merupakan suatu upaya yang logis untuk keluar dari struktur ketendegaraan yang rancu untuk menciptakan mekanisme check and balance di antara lembaga-lembaga negara. Perubahan ini adanya keberanian untuk memulihkan kedaulatan rakyat yang mulanya kedaulatan alih tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR menjadi kedaulatan beri tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Mengenai kedudukan MPR pada awal demokrasi Pancasila itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPRD, dan DPD. Pada saat itu kedaulatan belum berada di tangan rakyat dan belum sepenuhnya dilakukan oleh MPR. Hal ini dikarenakan karena keanggotaan MPR hanya 40% dari anggota yang dipilih melalui pemilihan umum dan lebihnya 60% itu keanggotaannya itu melalui pengangkatan. Kemudian pada awal reformasi, kedudukan MPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPRD, dan DPD. Pada undang-undang ini meskipun menyebutkan adanya kedudukan, tetapi tidak ada satupun pasal yang menyebutkan secara spesifik atau mengatur secara spesifik mengenai kedudukan MPR. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 ini, keanggotaan MPR terdiri dari 700 orang dengan keperincian yang pertama berasal dari anggota DPR sebanyak 500 orang, kemudian dari utusan daerah sebanyak 135 orang yang masing-masing 5 orang dari tingkat daerah tingkat 1, dan ketiga ada utusan golongan yang sebanyak 65 orang. Untuk benar-benar melaksanakan demokrasi, maka dilakukanlah amandemen terhadap pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR, DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur berdasarkan undang-undang. Nah, dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya, Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelum amandemen, keanggotaan MPR ini berasal dari anggota DPR dan juga dari utusan-utusan golongan seperti ABRI dan juga utusan golongan minoritas dan juga profesi. Nah, hal ini mengandung pengertian bahwa anggota MPR itu kurang representatif karena kebanyakan dari mereka itu diangkat berdasarkan kekuasaan dan kepentingan politik semata. Selanjutnya, kedudukan MPR ini dapat dilihat dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020
tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan juga DPRD yang menetapkan bahwa MPR merupakan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Selanjutnya mengenai tugas dan wewenang MPR. Berubahnya kedudukan MPR terhadap banyaknya kedudukan dan juga pasal yang mengaturnya. Nah, maka hal tersebut juga otomatis berpengaruh bagaimana tugas dan juga wewenangnya MPR, terutama dalam kaitan kedudukan presiden. Yang pada awalnya kedudukan presiden ini menjadi tugas penuh MPR dalam memberhentikan dan juga mengangkat presiden. Tetapi ketika presiden itu telah dipilih langsung oleh rakyat, maka hilang pula lah kewenangan MPR untuk memberhentikan dan juga mengangkat presiden itu sendiri. Untuk lebih jelasnya mengenai tugas dan wewenang MPR itu diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang setelah amandemen yang menetapkan ada 3 tugas dan wewenang MPR. Yang pertama, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar. Kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Kemudian, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya berdasarkan Undang-Undang Dasar. Kemudian, selain ketiga, tugas dan wewenang tersebut juga diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan juga DPRD yang menetapkan beberapa tugas dan wewenang MPR. Yang pertama, memberikan putusan terhadap usul dari DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden. Kemudian melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden itu mangkat, berhenti atau diberhentikan atau tidak mampu menjalankan kewajibannya selama menduduki masa jabatan. Kemudian memilih calon wakil presiden untuk menjadi presiden yang diusulkan oleh presiden. Kemudian untuk menetapkan tata tertib dan juga kode etik presiden dan juga untuk memilih presiden dan wakil presiden ketika keduanya mangkat secara bersamaan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya terkait badan perwakilan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tepatnya yaitu DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Materi yang pertama yaitu mengenai kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukan DPR sebelum amandemen dan juga setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen mengatur yang namanya lembaga tertinggi dan juga lembaga tinggi negara. Lembaga tertinggi diduduki oleh MPR, sedangkan lembaga tinggi negara diduduki oleh DPR dan 4 lembaga negara lainnya, yaitu BPK, MA, Presiden, dan juga DPA. Nah, setelah amandemen mengubah kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sehingga membuat semua lembaga negara menjadi sejajar dari segi kedudukannya. Nah, untuk DPR sendiri secara kontekstual jika dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen hanya terdapat 4 pasal yang mengatur mengenai ketentuan DPR, yaitu pada pasal 19, pasal 20, pasal 21, dan pasal 22. Nah, setelah amandemen, ketentuan mengenai DPR diatur dalam 7 pasal, yaitu pada pasal 19, 20, 20A, 21, 22, 20A, dan juga pasal 22B. Nah, jika diperhatikan lagi, terdapat pasal yang mengatur mengenai ketentuan DPR, tepatnya pada pasal 20A, di mana yang sebelumnya mengatur mengenai peran DPR yang hanya bertugas untuk membahas dan memberi persetujuan terhadap rancangan Undang-Undang Dasar, kini berubah menjadi DPR sebagai lembaga yang memegang kekuasaan dalam membuat undang-undang. Nah, secara kontekstual, perubahan yang signifikan juga dapat dilihat dalam pasal 5 ayat 1, di mana sebelum amandemen menetapkan bahwa Presiden memiliki kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Kini setelah amandemen berubah menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Baik, perubahan pergeseran mengenai kewenangan membuat undang-undang dari Presiden ke tangan DPR merupakan suatu langkah yang konstitusional agar supaya meletakkan fungsi dari masing-masing lembaga negara secara tepat
dan transparan sehingga terciptanya mekanisme check and balance, saling mengawasi dan saling mengimbangi antar lembaga negara. Nah, berikutnya pembahasan mengenai tugas dan wewenang DPR itu sendiri. Sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari DPR. Secara kontekstual, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen tidak menyebutkan secara jelas mengenai fungsi dari DPR. Setelah amandemen barulah disebutkan secara jelas dalam pasal 20A ayat 1, di mana menyebutkan bahwa terdapat 3 fungsi dari DPR, yaitu yang pertama yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan juga fungsi pengawasan. Fungsi legislasi merupakan fungsi DPR dalam melakukan pembuatan undang-undang bersama dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Yang kedua yaitu fungsi anggaran, artinya adalah fungsi DPR dalam menetapkan anggaran pendapatan belanja bersama dengan Presiden dengan mempertimbangkan pertimbangan dari DPD. Dan yang ketiga, fungsi pengawasan adalah fungsi DPR dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap undang-undang maupun terhadap kebijakan pemerintah atau pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, adanya penyebutan mengenai fungsi dari DPR secara kontekstual ini memiliki dampak yang luas pula terhadap tugas dan wewenang anggota DPR. Yang ingin saya tekankan mengenai tugas dan wewenang anggota DPR kepada teman-teman sekalian yaitu bahwa adanya perluasan tugas dan wewenang DPR jika dibandingkan dengan sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 maupun setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa saya katakan demikian? Karena tugas DPR setelah amandemen bukan hanya seputar mengenai melakukan pembuatan undang-undang, menetapkan anggaran pendapatan belanja negara maupun melakukan pengawasan. Namun DPR juga sebagai penentu kata putus dalam pemberian keputusan kenegaraan seperti yaitu menyatakan perang, membuat perdamaian maupun perjanjian dengan negara lain. Yang kedua yaitu penempatan 36 duta. Yang ketiga yaitu pengangkatan hakim agung. Yang keempat yaitu penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang, dan yang kelima yaitu penetapan maupun pemberhentian anggota komisi yudisial. Bukan hanya itu, melainkan kewenangan dari DPR ini semakin komplit dengan adanya kewenangan DPR untuk mengisi jabatan-jabatan yang strategis dalam kenegaraan. Seperti yaitu DPR berhak untuk memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan serta menjadi institusi yang paling berpengaruh dalam pengisian jabatan lembaga non-STOR yaitu Komnas HAM maupun KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Bukan hanya itu, bahkan adanya keharusan untuk meminta pertimbangan DPR dalam menentukan Panglima Tentara Nasional Indonesia dan juga menentukan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, itu tadi seputar mengenai tugas dan kewenangan DPR. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai hak dari DPR. Hak dari anggota DPR ini sendiri diatur secara kontekstual dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Karena sebelum amandemen sama sekali tidak diatur secara jelas mengenai hak dari DPR maupun hak dari setiap anggota DPR. Nah, itu tadi mengenai tugas dan wewenang dari anggota DPR. Berikutnya yaitu hak dari DPR. Hak dari anggota DPR tidak diatur secara kontekstual dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Setelah amandemenlah barulah ketentuan mengenai hak DPR diatur secara jelas, yaitu tepatnya dalam pasal 20A ayat 2 dan juga ayat 3. Ayat 2 berisikan hak dari DPR yang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hak interpelasi, yang kedua yaitu hak angket, dan yang ketiga hak untuk menyampaikan usul dan pendapat. Yang pertama yaitu hak interpelasi. Hak interpelasi merupakan hak dari anggota DPR untuk
mendapatkan keterangan kepada pemerintah terkait kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang memiliki dampak yang luas bagi masyarakat. Yang kedua yaitu hak angket, merupakan hak dari anggota DPR untuk melakukan penyelidikan terkait kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dan yang ketiga yaitu hak menyatakan usul maupun pendapat, artinya DPR berhak untuk memberikan usul maupun pendapat terkait kebijakan yang dibuat oleh pemerintah maupun terkait dengan kondisi di tanah air maupun kondisi internasional. Nah, jika itu tadi hak dari anggota DPR, selanjutnya hak dari setiap anggota DPR yang diatur dalam pasal 20A ayat 3, di mana terdapat 3 hak juga. Yang pertama yaitu hak untuk menyampaikan pertanyaan, artinya setiap anggota DPR berhak untuk menyampaikan pertanyaannya secara lisan maupun tulisan terkait dengan tugas dan kewenangannya. Yang kedua yaitu hak menyatakan pendapat, artinya setiap anggota DPR memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah maupun kepada DPR itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu hak imunitas. Hak imunitas artinya hak kekebalan hukum yang dimiliki oleh setiap anggota DPR. Artinya setiap anggota DPR tidak dapat dituntut terkait dengan pernyataan yang mereka sampaikan di dalam rapat dengan pemerintah maupun di dalam rapat-rapat yang dilakukan oleh DPR. Baiklah, itu saja mengenai Dewan Perwakilan Rakyat. Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dimaksud agar mekanisme check and balance berjalan dengan seimbang, terutama mengenai yang terkait dengan di dalam kebijakan pusat maupun kebijakan di daerah. Nah, pada masa reformasi awal, kedudukan DPD diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, yang keanggotaannya terdiri dari 5 orang dari setiap daerah tingkat 1. Nah, untuk pemilihannya itu tidak dipilih langsung oleh rakyat, tetapi dengan cara pemilihan tata tertib DPRD 1. Pasca amandemen, kedudukan DPD diatur dalam pasal 40 nomor 20 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPD dan DPRD, yang menetapkan bahwa DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang keanggotaannya terdiri dari setiap daerah provinsi yang ditetapkan sebanyak 4 orang. Nah, untuk melaksanakan demokrasi secara nyata, DPD terdapat dalam pasal 22C ayat Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa yang pertama yaitu anggota DPD dari setiap provinsi dipilih dari hasil pemilu, dan untuk memilih anggota DPD itu harus dilakukan secara individu bukan atas nama partai. Yang kedua, anggota DPD dari provinsi jumlahnya sama, dan untuk jumlah keseluruhan anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga anggota DPR. Dan yang ketiga yaitu susunan dan kedudukan DPD diatur dalam undang-undang. Nah, adapun proses pemberhentian anggota DPD diatur dalam pasal 22D ayat 4 yang menetapkan bahwa anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya melalui syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. Yang kedua yaitu tugas dan wewenang DPD. Sebelumnya DPD ini tidak tercantum di dalam lembaga tersebut. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, maka lembaga ini tercantum dan untuk tugas dan wewenangnya terdapat dalam pasal 22D. Selain tugas dan wewenang pokok yang melekat pada DPD juga memberikan pertimbangan kepada DPR mengenai pengisian jabatan strategis kenegaraan, yaitu dalam menganggotakan Badan Pemeriksa Keuangan. Sedangkan dalam masalah keuangan, DPD memiliki kewenangan yang pertama itu memberikan pertimbangan kepada DPR mengenai rancangan undang-undang yang terkait dengan APBN dan rancangan undang-undang yang terkait dengan pajak, pendidikan, dan agama. Kemudian yang kedua itu menerima hasil laporan keuangan negara dan BPK untuk dijadikan hasil sebagai bahan pertimbangan bagi DPR tentang yang terkait dengan rancangan undang-undang APBN. Hubungan antara lembaga legislatif. Yang pertama adalah hubungan antara DPR dan MPR. DPR merupakan bagian dari MPR. DPR dapat memberikan usulan kepada MPR terkait pemberhentian jabatan presiden dan wakil presiden di masa jabatannya. Dan yang kedua adalah hubungan MPR dan DPD. MPR merupakan keanggotaan dari DPR dan juga DPD yang dipilih melalui
pemilihan secara umum. Yang ketiga adalah hubungan antara DPR dan DPD. DPR mengajukan RUU kepada DPR yang mengenai kedaerahan serta turut serta dalam pembahasannya dan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai kedaerahan.